warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan Classroom sebagai guru. Oke, di sini ada 4 kelas. Saya pilih kelas saya aja lebih gampang ya. Di sini kelas saya adalah 9A ya, dengan mata pelajaran matematika. Oke, ini saya pilih. Oke, di sini perhatikan, di sini ada 4 menu, yaitu forum, tugas kelas, anggota, nilai. Untuk forum ini kegunaannya bisa kita membuat tegur sapa dengan siswa atau kita buat sebagai tugas. Oke, saya buat dulu untuk tegur sapa. Oke, untuk tegur sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kemudian materi hari ini adalah bilangan berpangkat. Oke, kita postingkan, kita posting. Di sini akan tampil bentuk seperti ini untuk tegur sapa. Oke. Tegur sapa. Untuk kemudian untuk materi. Oke, di sini ada tugas kelas. Oke, di sini tugas kelas. Oke, di sini ada tugas kelas. Oke, tugas kelas di sini ada tugas kelas di sini ada tanda plus dan tulisan buat. Di sini kita klik buat. Kemudian di sini ada pilihan 4. Langkah pertama dulu kita buat untuk materi. Oke, kita pilih materi. Di sini judul kita lengkapi dengan kata-kata materi juga. Materi. Agar nanti siswa tahu itu adalah tempat materi. Jadi materi bilangan deskripsinya ini terserah kita dengan kata-kata kita. Saya pilih kata-kata saya aja. Ini contoh ya. Jadi saya buat di sini pelajarilah materi yang telah saya berikan di bawah ini dan tontonlah video di bawah ini. Oke. Yang pertama kita di sini untuk ambil mata materi, kita berbentuk file PDF ya. Di sini ada kata-kata tambah. Oke, sini tambah. Di sini ada pilihan 4. Jika file itu tadi berbentuk Word, PDF atau PowerPoint, kita ambil file. Kemudian di sini ini berarti kita ambil file dari kita. Oke. Ini adalah bilangan berpangkat. Oke, berarti bilangan berpangkat. Oke, double klik atau di enter. Kemudian di sini akan muncul. Kemudian sekarang kita mau ambil dari video tentang tutorial bilangan berpangkat. Oke, saya ambil, buka dulu. Oke, saya ambil YouTube. Tutorial bilangan berpangkat. Oke. Ambil ke link. Karena linknya kita ambil, di sini kita copy paste.
Tapi kita ambil URL-nya dengan Ctrl C atau itu menyatakan copy. Untuk di sini kita Ctrl V itu menyatakan paste. Oke, di sini ada tambah link. Kita tambahkan link. Kemudian dia akan muncul di bawah ini. Kemudian di sini ada topik. Jadi topiknya di sini adalah buat topik. Berarti di sini topik tentang bilangan berpangkat. Oke. Untuk berikutnya, jika kita ingin menjadwalkan pembelajaran itu secara otomatis, oke, perhatikan di sini ada kata-kata posting dan di sebelah posting itu ada tanda panah. Ini kita pilih yang tanda panahnya. Di sini ada pilihan. Ada posting, jadwal, simpan draft. Oke. Kalau mau secara otomatis, kita ambil jadwal. Jadwalkan. Contoh saya akan terbitkan untuk esok hari tanggal 29. Di sini saya tampilkan pada jam 07.3. Saya buat mundur sedikit 29. Oke, akan saya jadwalkan. Di sini akan secara otomatis akan tampil pada jam 7.29 pada tanggal 29 Juli 2020. Oke, berikutnya di sini kita akan membuat absensi terlebih dahulu. Setelah materi absensi, kita absensi lebih gampang kita menggunakan pertanyaan, tapi alangkah baiknya jika kita buat dengan tugas kuis. Untuk pengambilan data absensi lebih gampang dari tugas kuis. Oke, sini saya buat judul absensi. Oke, karena saya akan mengajar pada tanggal 29 Juli, maka saya buat di sini absensi Rabu 29 Juli 2020. Kemudian untuk petunjuk itu dengan kata-kata kita sendiri pun boleh. Oke, ini kata-kata saya sendiri. Isilah absensi di bawah ini. Oke, di sini ada settingan tenggat ini kita batasi. Contohnya kita masuk pukul 7.30. Kita kasih batasan dengan anak-anak untuk pengisian absen itu setengah jam. Berarti di sini kita buat jam 8.00 atau jam 8:10. Kita batasi. Kemudian di sini ada topik. Topik tadi adalah bilangan berpangkat. Oke, di sini udah selesai. Kemudian di sini ada blank quiz. Kita buka blank quiznya untuk menyeting absensi berbentuk Google Form. Oke. Dia kata seperti ini. Oke. Kemudian di bawah ini kita buat lengkapi data di bawah. Oke. Jadi di sini kita turun ke bawah, kita ambil ke bawah, pilih ke bawah ini, kita ganti sebagai nama lengkap. Kemudian di sini ada pilihan berganda. Nama tidak mungkin kita buat sebagai pilihan berganda. Jadi kita buat lebih gampang sebagai jawaban singkat. Kemudian di sini wajib diisi. Jadi anak siswa itu akan mengisi namanya sebelum mengirim. Jadi kalau dia tidak diisi, maka tidak akan bisa dia terkirim. Kedua, di sini kita buat tambah. Oke. Di sini karena kita buat hanya 2, kita anggap ini sebagai kelas. Oke, kemudian di sini ada opsi ganti sebagai kita 9 ya. Anggap ini 9A, 9B. Oke. 9C. Dan di sini juga kita isi. Jadi di sini kita isi di bawah, di sini wajib isi. Oke, hanya 2 aja, nama lengkap dan tugas dan kelas. Oke, nggak usah banyak-banyak. Kemudian untuk lebih baik lagi, blank quiz ini kita ganti sebagai absensi juga. Ini kita blok, kita ganti absensi. Kemudian untuk pengaturan kita ambil di sini. Di sini ada setelan berbentuk roda. Kita pilih. Oke, setelan di sini ada 3 umum, presensi, kuis. Oke, untuk umum yang pertama kita ambil perlu masuk itu dibatasi ke 1 tanggapan. Jadi siswa mengisi hanya cuma sekali dengan email yang sama. Kedua, di sini presensi. Ini gunanya untuk soal. Biasanya soal saya gunakan acak urutan pertanyaan. Ini untuk soal pilihan berganda.
Yang ketiga di sini kita ambil kuis. Jadi karena absensi ini kita kosongkan ketiga-tiganya. Lalu simpan. Oke. Kemudian di sini kita close-kan untuk absensi, kita hapus atau kita ambil ke sini tugas kelas. Kembali ke tugas kelas. Di sini akan terisi. Kalau tidak percaya ini saya close-kan dulu. Oke, saya ambil lagi di sini absensi. Oke, tanda 3.3 ini ada edit. Maka di sini akan berubah. Di sini ada kata edit di bawah ini, di bawah gambar foto saya, edit. Di sini jam 7.30. Jadi kita buat di sini jam 7.30 biar lebih tidak bersamaan programnya akan muncul. Ini kita buat secara tanggal. Ini 7.29 sekarang 7.30. Kita jadwalkan. Oke, selesai. Jadi ini terjadwalkan. Untuk yang kedua kita ambil tugas. Kita mau buat untuk contohnya kita meminta anak-anak untuk foto. Kita berjudul foto. Kemudian deskripsikan. Fotokan Nanda yang sedang mengikuti pembelajaran daring. Kita batasi waktunya di sini waktu jam pelajaran dia. Jadi di sini kita habis contohnya jam 7.30 sampai jam 9.30. Jadi kita batasi 9.30. Kemudian topiknya itu tetap sama, adalah bilangan berpangkat. Ini kita setel. Di sini kita setel ke setting, ditugaskan di sebelahnya. Di sini adalah jadwalkan. Jadi yang pertama tadi jam 7.30 ini kita buat jam 8. Jam 8. Jadi waktu anak itu jam 7.45 lah ya. 7.45. Oke, kita jadwalkan. Oke. Udah 3. Kemudian untuk tugas latihan. Oke, tugas latihan. Ini saya ambil dari tugas. Oke, judulnya kita buat latihan. Ya, oke. Kemudian untuk petunjuk, lihatlah soal di bawah ini. Kemudian kita buat di sini peraturannya. Setelah ini titik 2 titik aja kita buat ya. Setelah Ananda menyelesaikan soal latihan, kemudian difotokan dan dikirimkan. Oke. Di sini boleh kita tambahkan di sini jika ada file soal yang kita buat, silahkan ditambahkan pada file, di kirim file. Kemudian kita cari di sini di soal SMP ya, tadi bilangan berpangkat. Oke, di sini tadi bilangan berpangkat, saya ambilin aja contohnya ya. Oke, double klik, kemudian ini berbentuk Word. Kita tunggu. Oke, udah tampil. Kemudian di sini kita batasi. Oke, jika soalnya terlalu banyak, kita kasih waktu seminggu, boleh. Sebagai tugas ya di rumah. Atau kalau soalnya sedikit, kita buat waktunya 1 jam. Oke, kita buat 1 jam. Jadi kita kasih batas waktu pengumpulannya itu. Kalau saya sih secara pribadi, kalau saya kasih tugas, saya kasih waktu mereka pengumpulan 2 hari. Kita buat tanggal 31 contohnya. Ya di sini waktunya saya batasi sampai jam 23.59 karena mereka mengirim. Kita kasih waktu pengiriman sampai dengan tengah malam. Atau kita batasi sampai jam 21:30 contohnya. Kemudian di sini materinya kita buat. Oke, ini kemudian di sini kita setting kita jadwalkan. Oke, kita jadwalkan
dengan seperti sama juga, tanggal sama, dan di sini jamnya kita rubah juga. Kita buat tampilkan tugasnya jam 8. Oke, kita jadwalkan. Oke, selesai. Keempat, tugas kelas ini akan tampil pada waktu yang telah kita tentukan. Kemudian setelah selesai di sini, di atas menu ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Jika tadi kode kelas sudah kita berikan kepada siswa dan siswa akan masuk, maka anggotanya akan bertambah di sini. Ini untuk guru, di bawah siswa, karena di situ contoh tidak ada siswa, maka di sini makanya kosong karena ini hanya sebagai contoh. Selanjutnya untuk nilai. Oke, di sini nilai. Jika siswa telah masuk, nilai yang telah kita buat dengan kepada siswa maka akan tampil seperti ini. Oke, sampai sinilah materi tutorial tentang penggunaan Google Class yang sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.